Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Sabah, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di manakah kita akan menemukan ketenangan di dalam hidup ini, saudara? Banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka memiliki ratusan juta atau deposito di bank, kekayaan yang melimpah, punya penjaga di rumah, dan sebagainya. Saudaraku, pasti semua orang pasti menginginkan ketenangan di dalam kehidupannya, saudaraku. Namun pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan atau dekat dengan Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Masalah boleh saja datang, namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tertulis, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hidup dalam ketidaktenangan, khawatir, cemas, panik, dan lain-lain adalah hal yang sangat disukai oleh iblis, saudara. Sebab orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Petrus menasihati, karena itu berkuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa yang lahir dari hati yang tenanglah yang dapat merasakan hadirat Tuhan. Saudaraku, apa kunci mengalami ketenangan? Saudara, yang pertama adalah dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini berarti kita tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita, jam-jam doa kita. Saudara, Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua dan 11 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yang kedua adalah punya penyerahan diri kepada Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nasihat Daud berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran, saudara. Ada tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup, di dalam ketaatanlah kita akan mengalami ketenangan hidup. Saudara, Daud menemukan sumber ketenangan sejati di dalam Allah. Daud tidak berkata bahwa aku bisa tenang kalau hartaku banyak. Daud juga tidak menyebut bahwa aku tenang karena aku adalah penguasa nomor 1 di Israel.
Daud tampaknya benar-benar tahu bahwa ketika seseorang dekat dengan Allah, dia pasti akan mendapat ketenangan jiwa, karena justru dia menemukan keselamatan di dalam Allah. Tidak dapat disangkal bahwa jika kita memiliki harta yang banyak, tentu akan membawa kebahagiaan dan mendapatkan kemudahan dalam membeli segala kebutuhan. Memiliki harta duniawi juga akan membuat orang tidak perlu khawatir tentang soal-soal apa yang hendak dimakan, diminum, dan dipakai. Namun, uniknya saudara, Daud justru tidak menyebutkan bahwa sumber ketenangan baginya terletak pada apa yang dia miliki, yang suatu saat bisa lenyap dan habis. Daud menaruh dirinya dan merasa tenang hanya ketika dia benar-benar dekat dan intim dengan Allah. Daud merasa bahwa jauh dari Allah adalah sesuatu yang bisa berdampak buruk di dalam hidupnya dan dapat membuat dia kehilangan damai yang membuat dia benar-benar menemukan satu tempat yang indah. Saudaraku, jikalau saudara saat ini mengalami ketidaktenangan dalam jiwa dan kegundahan dalam hati, serta keresahan dalam pikiran, mungkin saja kita tidak menemukan sumber ketenangan yang sejati. Jika kita merasa bahwa kita dilanda kekhawatiran hidup yang terus-menerus, mungkin saja kita belum dekat dan intim dengan Tuhan. Saudaraku, kunci hidup tenang adalah seperti yang Daud sampaikan, yaitu dekat dengan Allah. Saudaraku, mari jangan bawa diri saudara untuk menjauh dari hadirat Allah, saudara. Jangan pernah berjalan berlawanan dengan arah yang ditentukan oleh Tuhan. Jangan kita mencoba melabuhkan hati kita di luar Tuhan, saudara. Mari kita belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Belajar untuk lebih datang lagi kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk merasakan ketenangan yang sejati, yakni berada dekat dengan Allah. Dengan demikian, jiwa kita akan mendapatkan kesejukan dan ketenteraman. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini, bahwa kami Tuhan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kami, ajar kami berserah penuh dan hidup di segala kebenaran Tuhan. Sehingga kami akan merasakan ketenangan yang sejati, yang dari Tuhan, sehingga kami mampu bersikap tenang dalam segala kondisi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar setia, mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global segera berakhir. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.